sekalian, sekaligus Ketua Harian Nasional Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo, Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Bajang Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majid, kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur ahfad wa ayyid nahdatal watani fil alamin wa ammir nahdatal watani diniyatal islamiyah ala madhhabi ahli sunnati wal jamaah ila yaumiddin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Minal aidin al-faizin al-maqbulin. Minal aidin al-faizin al-maqbulin. Minal aidin al-faizin al-maqbulin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan tiang penunggu al-aidin kembali kepada kebaikan fitrah, wal faizin menjadi orang-orang yang berhasil melewati semua ujian dan cobaan di dunia, terlebih-lebih di akhirat. Wal makbulin, dan mudah-mudahan amal tiang pelunggu Allah redha, Allah terima, Allah ijabah doa-doa kita, terima amal-amal ibadah kita, dilipat gandakan menjadi sebab keselamatan kita di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tiang muliakan, tiang hormati, tiang cintai seluruh jamaah Lenek, seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu, nahdi-nahdiyat, muslimin dan muslimat yang disampaikan oleh panitia. Alhamdulillah, sejak pagi telah memenuhi lapangan Lenek ini. Mudah-mudahan pelunggu semuanya tanpa kecuali, keluarga pelunggu semuanya tanpa kecuali, bidadari pelunggu semuanya tanpa kecuali selalu dalam maunah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dikabul hajat-hajatnya nih. Apa-apa yang pelunggu niatkan untuk kebaikan pelunggu, keluarga pelunggu, tetangga pelunggu, sahabat pelunggu, mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Yang tiang muliakan, termasuk salah satu pimpinan Muslimat NWDI Ummu Azza Hajah Erika Lucifara Zainul Majid yang tiang cintai, yang juga tiang cintai, tiang hormati, tiang muliakan Ketua Yayasan Pendidikan Hamzah Wadi Pondok Pesantren NWDI Al-Ustaz Haji Muhammad Jamaluddin Ananda, Al-Ustaz Muhammad Rifki Farabi, para tuan guru yang tidak dapat yang sebutkan satu persatu, tuan guru Solah Soekarnawadi, semoga doa, tuan guru Abdul Aziz, para masyayikh Mahat, semuanya yang hormati dan yang muliakan. Ada Ketua DPW Perindo NTB Al-Ustaz Haji Muhammad Khair Rizal yang juga yang hormati, para pimpinan organisasi, para orang tua tiang, lunas maaf nih, tiang di atas nih, lunas maaf. Ada Haji Irzani, ketua pengurus NWDI Kota Mataram, dan semua hamba-hamba Allah, kita semua mudah-mudahan kita dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Memang ciri khas di Indonesia Bapak Ibu harus terlibat selalu. Tadi mulai dari ketua panitia, dari MC, biru sebutnya sekian sebutnya. Masya Allah. Alhamdulillah. Itu ciri khas Indonesia.
Kalau kita hadir di mana-mana, tiang lama tinggal di Mesir yang disebut cuma satu. Misal, pernah tiang saksikan di TV ada acara Maulid, hadir Presiden Husni Mubarak pada waktu itu almarhum. Jadi yang disebutkan yang sama-sama kita hormati Fakhamat Rais, Bapak Presiden Husni Mubarak, wal hafnul karim. Demikian pula semua yang lain tidak disebut satu-satu, tapi kita di Indonesia sebut satu-satu. Alhamdulillah. Ino isi tindihna dengan Indonesia. Alhamdulillah. Kalau tersebut sampai begitu selesai, hadirin hadirat buih wakul. Ala kulli hal, di nama mau ilmu paling enggak mau tak ada. Alhamdulillah. Dan kata Rasulullah SAW, jadi perintah-perintah agama itu banyak. Kullu ya'malu ala syakilati, masing-masing melaksanakan perintah agama, tuntunan Rasul, perintah Allah sesuai dengan kemampuannya. Ada yang jadi tuan guru yang mengajar, ada yang orang kaya nyumbang dengan harta, ada yang punya jabatan tunaikan amanah, itu jalannya bersedekah, tanda tangan untuk kebaikan umat. Ada Pak Camat, kantor Pak Camat. Kita doakan camat lainnya mudah-mudahan menjadi camat yang aman. Ruang untuk menjadi imamun adil adalah bukan dengan di atas mimbar. Kalau imamun adil itu bukan dengan ceramah di atas mimbar saja, tapi dengan tanda tangan sesuatu yang bermanfaat untuk umat. Memberikan kebijakan yang meringankan umat, memberikan jalan agar umat, agar rakyat bisa melaksanakan kehidupannya dengan baik. Kullu ya'malu ala syakillah. Bahkan bagi yang bukan tuan guru, dia cukup ilmunya untuk memberikan pengajian misal, atau bukan orang kaya, tidak cukup hartanya untuk berbagi, hanya cukup untuk dirinya dan keluarganya saja misal, atau dia bukan pejabat publik, dia orang-orang biasa saja. Oh, ternyata dalam Islam tidak kurang jalan kebaikan untuknya. Bahkan kata Nabi, cukup kebaikan itu gambarannya adalah idkhalus surur fi qalbil akharin, memasukkan rasa senang di hati orang lain. Itu amal soleh. Jadi kalau MC menyebut nama satu-satu, itu maksudnya supaya tamunya senang. Alhamdulillah. Senang tamunya semua disebut? Itu amal soleh. Jadi tidak terlalu sulit menjadi orang yang baik sebenarnya. Tidak harus berbiaya untuk menjadi seorang muslim yang baik. Banyak jalannya. Cukup tidak mengganggu orang, cukup tidak menyakiti orang, cukup dengan memasukkan rasa senang di hati orang, cukup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bahkan cukup dengan saling memaafkan. Alhamdulillah. Itu kesyukuran pertama yang tiang aja Bapak Ibu, bahwa kita sebagai umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan ruang kebaikan yang tidak ada batasnya. Jaring terganggu. Tidak boleh kita sebagai umat Rasul mengatakan, saya tak bisa berbuat baik, apa daya, saya bukan pejabat, saya bukan orang kaya, saya bukan orang berilmu, saya bukan begini begitu. Tidak pantas. Kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uka wala ta'jas. Tetap cari jalan kebaikan yang memberikanmu manfaat untuk kehidupan dunia akhiratmu, wala ta'jas, dan jangan merasa lemah tidak berdaya. Dengan senyum, alhamdulillah. Dengan hadir di pengajian,
alhamdulillah. Dengan tidak mengganggu orang, alhamdulillah. Dengan mencari rezeki yang halal, alhamdulillah. Itu semua pintu kebaikan. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang dia cintai. Tabligh akbar. Ini juga khas Indonesia. Di negara Arab, di negara-negara manapun seluruh dunia ada tabligh akbar kecuali di Indonesia. Hebat? Mulai paling cepat dengan Indonesia menghina istilah. Tidak ada di mana tabligh akbar. Di Mesir ulama penuh, syekh penuh, tidak ada istilah tabligh akbar. Paling tinggi muhadarah. Muhadarah itu pengajian. Paling tinggi ihtifal maulid. Tapi di Indonesia tabligh akbar. Tahu ada tabligh akbar? Tabligh yang besar. Dan tidak pernah kita dengar di Indonesia ini ada namanya tabligh asghar. Tabligh si kudik-kudik. Harus semuanya akbar. Alhamdulillah. Apa maknanya? Mudah-mudahan ini adalah pengamalan dari pesan Nabi yang sampaikan, ihris ala ma yanfa'uka. Ini menunjukkan semangat umat Islam di Indonesia untuk selalu mencari, mengkreasi, membuat jalan kebaikan supaya kita bisa berkumpul di tempat ini, mengaji, belajar, menambah ilmu kita, mengingatkan diri kita kepada yang baik-baik untuk bisa kita amalkan. Sehingga selesai tabligh akbar ini, kembali kita ke rumah masing-masing, ada yang kita bawa. Maka setelah tadi Tiang menyampaikan, Bapak Ibu, kita sebagai umat Islam ini harus bangga bersyukur bahwa jalan kebaikan itu terbuka untuk semua kita, masing-masing sesuai dengan kapasitas dan kemampuan. Yang kedua, dia ingatkan kita semua bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, mari teruskan semangat-semangat kebaikan. Dan yang ketiga, supaya tabligh akbar ini arah dijauh ulit, bapak-bapak ibu nih, arah dijauh ulit. Karena kata tabligh itu artinya menyampaikan, diambil dari al-balagh. Al-balagh itu tugas Nabi sebenarnya. In alaika illal balagh. Wahai Muhammad, tugasmu menyampaikan. Begitu Nabi meninggal, maka para pewarisnya punya tugas menyampaikan. Siapa para pewarisnya? Yaitu para ulama, orang-orang yang kebetulan Allah kasih ilmu, sampaikan. Proses menyampaikan itu namanya tabligh, dakwah. Yang ingin dia sampaikan pada kesempatan ini, Bapak Ibu, adalah sesuatu yang sebenarnya sudah kita amalkan, sudah kita baca, yang kita sebut dengan bacaan al-baqiyatus shalihah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apa yang ingin Tiang sampaikan terkait dengan al-baqiyatus shalihah? Bapak Ibu, sesuai istilah namanya, sesuai arti dari al-baqiyatus shalihah, warisan yang soleh. Itu arti al-baqiyatus shalihah. Warisan siapa? Warisan dari para nabi, warisan dari para nabi dan para rasul. Jadi 4 kalimat yang Bapak Ibu hari-hari kita baca,
Itu warisan dari para nabi dan para rasul. Alhamdulillah. Kenapa 4 kalimat ini Bapak Ibu diwariskan oleh para nabi kepada pengikutnya? Sampai nabi kita, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewarisinya kepada kita, orang nenek. Dari nabi kepada orang nenek diwariskan kepada kita. Dan kita wariskan kepada anak cucu kita. Ulama mengatakan, Bapak Ibu, bahwa dalam 4 kalimat ini ada ilmu dan ada adab. Ada apa? Ada ilmu dan ada adab. Subhanallah. Dalam kata subhanallah itu, kata para ulama, ada ilmu. Apa ilmu dari subhanallah itu? Bahwa subhanallah itu memberikan kita pemahaman. Tanzihullah min kulli aibin wa naqs. Kita sucikan Allah dari segala macam kekurangan dan aib. Itu ilmu dari subhanallah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, subhanallah itu Nabi ajarkan kepada saya, khususnya, kata Sayyidina Ali, ketika ada musibah yang menimpa saya, ketika ada sesuatu yang tidak saya harapkan tapi terjadi, sesuatu yang menyusahkan, maka Nabi mengajarkan saya untuk mengucapkan subhanallah. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena kalau kita sedang dalam keadaan nikmat, hati kita pasti lurus kepada Allah. Dengar prasangka apa-apa oleh atenta, lihat sida Allah. Pada saat kita mau rezeki, si tepeta misal, apa si tepeta mau kita atenta pasti bagus. Tapi seringkali ketika ada musibah, ada cobaan, hati kita bisa bergeser. Yo, kenapa Allah menimpakan musibah ini kepada saya? Padahal saya rajin sembahyang. Artinya tidak ada artinya dong. Tidak ada manfaatnya saya sholat selama ini, kok musibah terus yang menimpa saya. Maka pada saat kita mendapatkan cobaan, kata Rasulullah SAW, diajarkan kepada Sayyidina Ali, segera ucapkan subhanallah. Supaya apa? Hati kita tetap lurus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adabnya juga Bapak Ibu. Dengan subhanallah itu maka insya Allah tidak ada di antara kita yang merasa dirinya paling hebat. Tidak ada yang merasa dirinya sebagai orang yang tidak punya aib. Karena begitu kita mensucikan Allah dari segala macam kekurangan, itu artinya kita berikrar bahwa kita manusia ini penuh dengan kekurangan. Paham Bapak Ibu? Sehingga untuk kita arah batur kurang-kurang, ada sesuatu yang kurang pas oleh batur, kita tidak akan mudah menghina dia, kita tidak akan mudah mengumpat dia. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita juga penuh kekurangan. Dengan subhanallah, tidak hanya kita memiliki pengetahuan tentang kesucian Allah, tapi juga mengajarkan kita adab kepada Allah dan kepada sesama manusia. Alhamdulillah. Itu yang pertama, subhanallah. Yang kedua apa? Alhamdulillah. Apa itu alhamdulillah? As-sana bil jamil, alal jamil, ala wajhi ta'zim wal mahabbah. Yang namanya alhamdulillah itu adalah memuji
dengan sebutan yang baik untuk sesuatu yang baik karena landasan kasih sayang dan memuliakan. Itu namanya memuji. Jadi ketika Sida mengucapkan Alhamdulillah, pastikan Bapak Ibu arah mahabbah li atende dengan Sida Allah. Karena itu rukun daripada pujian. Itu adalah rukun dari Alhamdulillah, bukan sekedar terucap, tapi di hati kita ada mahabbah, ada rasa cinta, ada rasa sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'zim, dan kita muliakan Allah. Dengan Alhamdulillah ini kita dapat ilmu. Apa ilmunya? Bahwa semua nikmat sumbernya itu satu. Siapa sumber nikmat kehidupan kita Bapak Ibu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Alhamdulillah kita juga belajar adab. Apa adabnya? Kalau Anda mendapatkan nikmat, jangan sombong. Kalau Anda mendapatkan sesuatu, punya mobil seperti yang di depan, jangan takabur. Punya sarung yang lebih bagus dari orang lain, jangan takabur. Punya ilmu yang disimpankan di hati oleh Allah, jangan sombong. Punya sorban, punya topi, punya sebutan, punya jabatan, punya apapun, jangan sombong. Kenapa? Karena itu semua titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kata ulama, benteng kesombongan supaya tidak bisa datang kepada kita, yang paling manjur, yang paling kuat adalah ucapan Alhamdulillah. Jadi pada saat Pelunggu Tiang mengucap Alhamdulillah, itu bukan hanya dapat pahala bersyukur, tapi juga membentengi nikmat itu supaya tidak rusak dengan ketakaburan dan kesombongan. Di penghitan benteng sino, tapi itulah al-hisnul mani, itulah benteng yang kokoh dan kuat menjaga nikmat kita. Yang ketiga dari al-baqiyatus sholihat, wala ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, ucapan yang ketiga ini mengandung ilmu. Apa ilmu yang dibawa oleh la ilaha illallah ini? Kalau kata ulama ahlul haqiqah, ulama ahlul tariqah, ulama ahlul haq, ilmu yang ada dalam la ilaha illallah ini adalah ilmu yang tertinggi dalam kehidupan manusia. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dengan mengucap la ilaha illallah ini kita sudah menjadi seorang yang mendapat ilmu yang paling berharga. Kenapa ini ilmu yang paling berharga? Karena seperti digambarkan oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau merayu paman beliau Abu Thalib. Ketika Abu Thalib akan wafat, apa kata Sayyidina Rasul? Ya ammi kulli qawlan uhajju laka bihi indallah. Pamanku Tiang Munas, tolong ucapkan satu kalimat yang dengan satu kalimat itu saya akan bela engkau di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kalimat itu? La ilaha illallah. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW sampaikan, maka na akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang bisa membawa la ilaha illallah sampai akhir hayatnya, wajib masuk surga. Alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Apa adab dari la ilaha illallah? Adabnya adalah bapak-bapak dan ibu saudara-saudara sekalian, jangan menempatkan apapun selain Allah itu setara dengan Allah.
Jangan mempertuhan diri kita. Ada orang mempertuhan dirinya. Siapa? Fir'aun. Apa katanya? Ana rabbukumul a'la. Aku jadi nenek. Wah. Kenapa dia mengatakan itu? Saking berkuasanya. Kenapa dia mengatakan itu? Saking kayanya. Kenapa dia mengatakan itu? Saking dia merasa dirinya paling hebat. Dia pertuhankan diri. Atau mempertuhankan apapun selain Allah. Jangan perlakukan sesuatu dengan takzim, dengan menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata para ulama, ini satu hal ini perlu perhatian. Apa beda ngendeng le sida Allah barang ngendeng le manusia? Kanggo tengendeng le sida Allah? Kanggo. Dia sekedar kanggo wajib. Kanggo tengendeng le manusia? Kanggo tengendeng ke kanggo. Terus apa sih bedanya? Kita ngendeng le sida Allah. Barang pengendeng di manusia. Apa sih bedanya? Sing bedanya sedikit doang. Tekad pada saat pengendeng. Tekad keyakinan pada saat pengendeng. Mun pengendeng lihat dari Allah. Ketika kita minta kepada Allah, maka kita meminta kepada zat yang kita yakini punya sifatur rububiyah. Kita ngendeng dari sida Allah dengan meyakini bahwa Allah nenek, Allah itulah Tuhan kita yang memang punya kekuasaan mutlak. Tapi kalau kita minta kepada manusia, maka hati kita tidak boleh ada etikat seperti itu. Paham Bapak Ibu? Sama-sama minta. Yang membedakan apa? Etikat. Kalau dia minta kepada manusia dengan keyakinan bahwa manusia itu berkuasa secara mutlak, berarti sida iman. Pergi Bapak ke Pak Camat. Ada Pak Camat ini? Pak siapa Pak namanya? Supriyadi. Solah arana, insya Allah solah amalnya. Datang sudah misal. Saya arana misalnya Bapak Fadlun. Lalu sudah Bapak Fadlun ini Pak Supriyadi. Pak Camat, tiang lunas tanda tangan dah. Ini tiang ngurus sertifikat. Aning kantor tanah. Untuk bangkat tiang, syaratnya harus ada tanda tangan Pak Camat. Adik yang mau urusnya di Solong, misal. Pada saat si ngendeng sino, apa keyakinan Anda terhadap Pak Camat? Apakah dia punya keyakinan bahwa Pak Camat ini berkuasa mutlak? Tidak ada yang bisa menghalanginya? Oh tidak, tidak boleh seperti itu nih. Kita minta kepada Pak Camat, bukan dengan meyakini bahwa Pak Camat itu seperti nenek, dia berkuasa mutlak, tidak. Tetapi kita minta kepada Pak Camat karena kita tahu ada kewenangan yang dititipkan oleh pemerintahan kepada beliau untuk menandatangani berkas kita. Paham Bapak Ibu? Paham. Sida mundeng-endeng. Ngendeng katakanlah misalnya ngendeng dengan toa ada kepeng misal, atau misal sudah lalu ane tetangganda sini berdua lolon paut misal, kemudian sudah lalu ane tetangganda, bapak melenku lolon paut no, ngendeng telur deh, kanggu atau deh, apa keyakinan sida ketika ngendeng paut sini? Bahwa Paulus ini ia si ngeke secara lahir batin mutlak, dia yang punya, dia yang menumbuhkan, dia yang menciptakan, dan dia bisa apakan saja selama-lamanya? Oh tidak. Kenapa kita minta?
PAUD kepada dia, karena PAUD itu dititipkan kepemilikannya di dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada tetangga kita. Paham Bapak Ibu? Paham. Minta tolong kepada manusia boleh enggak? Boleh. Assalamualaikum Pak Dokter, anak saya sakit, tolong datang ke rumah. Sirik no. Kenapa minta tolong sama Allah? Kok minta tolongnya sama dokter? Oh tidak. Justru kalau kita minta tolong kepada yang memang sesuai kewenangannya, itulah tandanya kita menjalankan sunnatullah. Kita minta mangga sama yang punya, cocok atau enggak? Kita minta mangga bukan sama yang punya, cocok atau enggak? Bapak-bapak minta tanda tangan kepada Pak Camat, cocok atau enggak? Bapak-bapak minta tanda tangan kepada istrinya, cocok enggak? Paham Bapak Ibu? Paham? Jadi jangan juga atas nama kita tawakal kepada Allah, kita ini membersihkan akidah, lalu kemudian semua jalan-jalan sunnatullah ditinggalkan. Bukan seperti itu umat Nabi besar Muhammad SAW. Justru mengikuti sunnatullah, mengikuti jalur yang sudah ditentukan, yang ada di dunia ini dengan cara yang baik, prosedur yang baik, itu bagian dari menunaikan perintah. Paham Bapak Ibu? Kemana belajar? Kemana kita kirim anak kita belajar? Aning pekan, aning bangkat, apa nih sekolah? Yo, kan ilmu Allah lebih tahu nah. Paham Bapak Ibu? Tentu ilmu Allah lebih tahu nah. Lagu le dunia Allah menitipkan ilmunya pada tempat-tempat menuntut ilmu. Paham Bapak Ibu? Di mana tempat ibu mencari fatwa ilmu agama? Pada Tuan Guru Sholah atau pada Pak Camat Suryadi? Paham Bapak Ibu ini? Jadi yang ingin dia sampaikan adalah bahwa pada saat kita berikrar la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, kita tahu kemutlakan, kemahakuasaan, rububiyah, uluhiyah, semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi pada saat yang sama kita juga mengetahui bahwa rububiyah, bagian dari rububiyah Allah adalah memberikan pengaturan-pengaturan dalam kehidupan dunia sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Yang dinamakan masjid, dinamakan yang dimakan. Yo kan rezeki yang bebe tahun iya. Lalu berdagang, makan, aning makan. Paham Bapak Ibu? Nah, supaya kita paham nih, supaya kita paham. Jadi dalam semua kita menjalani proses ini dengan baik, termasuk disampaikan oleh tadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NWD, ya, bahwa kita kompak untuk bersatu itu untuk menjalankan sunnatullah. Karena tidak ada cerita sukses kalau kita tidak kompak untuk bersatu. Maka kekompakan itu sunnatullah untuk kesuksesan. Paham Bapak Ibu? Itu sunnatullah untuk kesuksesan. Yang terakhir, wallahu akbar, itu yang keempat. Allahu akbar adalah persaksian. Kalau kata ulama, apa ilmu yang ada dalam Allahu akbar? Kullu ma siwallah itu laisa bi akbar. Semua yang selain Allah itu tidak ada yang maha besar. Jangan sombong, ya? Tidak boleh takabur. Apa adab dalam Allahu Akbar? Kalau kata para ulama, adab dalam Allahu Akbar adalah kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan satu kebesaran padamu, maka dalam kebesaran itu
banyak jasa-jasa dan kebaikan orang kepada kita. Ada orang berilmu tanpa guru? Ada orang kaya hasil dari keringat sendiri? Tidak ada. Tidak ada. Pasti ada bantuan orang. Orang punya ilmu karena ada gurunya, ada madrasahnya. Orang bisa kaya karena bantuan orang lain. Allah. Alhamdulillah. Kita cukupkan Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian. Kita simak kalimat yang keempat dari Al-Baqiyatus Shalihah. Mudah-mudahan apa yang kita simak dan kita dengar pada pengajian hari ini, 4 Al-Baqiyatus Shalihah, dapat kita pahami maknanya, kita pahami adabnya, dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah, segala pujian hanya milik Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan Allah Maha Besar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab azan sebelum kita tutup dengan doa. Terima kasih. Minal maaf apabila ada kekurangan kekhilafan. إنك لا تخلف الميعاد واغفر لي ولوالدي 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 وارحمني وارحمهما كما ربياني صغيرا. Kalau bisa diamalkan setelah setiap azan ini, selesai baca doa azan, sampai akhir, kemudian diamalkan doa yang dia bacakan. Rabbi firli wal walidayya 5 kali dibaca dan ditutup dengan warhamni warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bapak Ibu, sebelum doa penutup yang ingin menyampaikan terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Camat yang memfasilitasi lapangan ini, diberikan izin untuk kita melaksanakan pengajian halal bihalal. Pada rekan-rekan dari jajaran pemerintahan, kecamatan, desa, bapak-bapak kepolisian, mungkin dari Polsek atau Polres, saudara-saudaraku dari TNI, dari Koramil, dan seluruh dari unsur pemuda, dari unsur budaya, organisasi adat, dan juga kepada Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang berkenan meluangkan waktu hadir di tempat ini, mudah-mudahan membawa berkah untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih, jazakumullahu khairan katsira, dan kita saling mendoakan mudah-mudahan kita selalu dalam kesehatan dan keamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.